Shalom, my friends. Shalom semuanya. Thank you for joining us on site as well as on Zoom. Terima kasih sudah bergabung di onsite ataupun yang ada di Zoom. This evening, we are going to be talking about how to serve the Lord our God in love. Malam ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan kasih. To begin, I want to share with you this picture. Sebelum kita mulai, saya mau bagikan gambar ini ya. I want to share with you this situation and then I let you decide. Saya mau bagikan satu cerita dan saudara sendiri nanti yang menentukannya. I want you to imagine this. Saya mau saudara coba bayangkan. Can I, your senior pastor, Apakah aku sebagai gembala seniormu buy a commercial property using money from your offering and put the property under my name? bisa nggak aku membeli gedung menggunakan uang dari persembahan saudara, tetapi gedung itu di bawah nama pribadiku. And after that, Dan setelah itu I rent the property back to the church. aku menyewakan properti itu balik kepada gereja. And collect rental from the church. Dan setelah itu aku mengambil uang sewa dari gereja. Because this property is mine, right? Karena gedung ini sekarang kan udah jadi namaku. Although bought with your money, Tetapi engkau yang menabur sewaktu beli. but it's mine. Tapi karena sudah jadi namaku, aku pemiliknya. And I use that property Aku memakai gedung itu. to collect rental every month from all of you. Tiap bulan kan namanya you sewa, jadi you harus bayar uang sewa setiap bulan. Because we use that property for our church service. Karena gereja memakai gedung itu untuk ibadah gereja. Is that okay? Seperti itu menurut saudara gimana? Cannot, right? Kenceng banget. It's very simple and straightforward, Sangat right? sederhana dan ini orang bodoh pun ngerti lah intinya. Scripture describes pastors who profit from their ministries as serving their bellies and shamelessly profiting from their congregation. Alkitab menggambarkan para pendeta yang mencari keuntungan dari pelayanan mereka, melayani mereka sendiri. So you see these greedy pastors, they serve with ulterior motive, they do not serve in love. Mereka melayani tidak tahu malu, mengambil keuntungan dari jemaatnya, melayani dengan motif tersembunyi, bukan dengan kasih yang tulus. But today, we know that more and more Christians who are truly born again, they have renounced the scams of prosperity gospel because they are led by the Holy Spirit to repent. Tetapi sekarang semakin banyak Kristen yang dipimpin oleh Roh karena diinsyafkan Tuhan telah dan lebih mau meninggalkan, tidak mau lagi ikut serta dengan teologi kemakmuran. So when God says to all of us, Jadi sewaktu Tuhan berkata kepada setiap kita, He instructs us according to the Bible. Dia memberi instruksi sesuai dengan firman Tuhan. He says, serve one another in love. Dia berkata, layani satu sesama dengan kasih. So what does God expect all of us to do as we serve the body of Christ? Apa sih maksudnya sewaktu Tuhan menyuruh kita melayani satu sesama dengan kasih? Instruksinya seperti apa? Let us look at 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to verse 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Let us understand what is the context of this love. Kita harus mengerti ya sewaktu kita disuruh melayani dengan kasih, kasih itu apa sih? The Bible says, if I speak with the tongues of men and of angels, but have not love for others, growing out of God's love for me, then I have become only a noisy gong or a clanging cymbal, just an annoying distraction. Verse 2. And if I have the gift of prophecy and speak a new message from God to the people, and understand all mysteries and possess all knowledge,
and if I have all sufficient faith, so that I can remove mountains, but do not have love, reaching out to others, I am nothing. Verse 3, if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it does me no good at all. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak Punya kasih kepada sesama yang bertumbuh dari kasih Tuhan kepadaku, maka aku sama seperti gong yang berbunyi atau canang yang berdentang, hanya menjadi gangguan yang menjengkelkan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan menyampaikan pesan baru dari Tuhan kepada umatnya dan mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung-gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih yang menjangkau sesama, maka aku tidak berarti apa-apa. Sekalipun aku membagikan seluruh hartaku untuk memberi makan orang miskin, dan sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, hal itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagiku. So my dear brothers and Jadi sisters, saudara-saudariku yang terkasih, please beware the drama and theatrics when you see false apostles performing miracles, signs, and wonders in their healing rallies that promise healing for everyone. saudara waspadalah sewaktu engkau melihat banyak sekali drama-drama yang sangat profesional ya. Mereka harus belajar loh, performance gitu ya. Kebaktian penyembuhan yang menyembuhkan kesembuhan bagi semua orang. So there will be speaking in tongues, prophecies, faith declarations that amounts to nothing if it is done out Biasanya. of greed and selfish ambition. Biasanya ibadah seperti ini mereka akan mulai dengan berbahasa roh, terus bernubuat, terus deklarasi iman yang tidak benar. Nah, semua ini tidak ada gunanya, ibaratnya gong jikalau dilakukan karena keserakahan dan uang. So these man-made revivals you hear about in the streets, they are the noisy gong and clanging cymbals that is designed to deceive many with unholy tongues of fire that is counterfeit manifestation of the Holy Spirit. Jadi kebangkitan rohani buatan manusia ini yang sering saudara dengar atau yang sering saudara lihat, ibaratnya gong yang berbunyi nyaring dan canang yang berdentang yang dirancangkan khusus untuk menipu banyak orang dengan lidah-lidah yang tidak kudus. What is the conviction of the Holy Spirit? Apa sih manifestasi Roh Kudus? The manifestation of the Holy Spirit must convict people to stop indulging in sinful desires and lead them to genuine repentance. Jikalau ada manifestasi Roh Kudus, ada hadirat Roh Kudus, cuman satu yang akan terjadi, itu akan menyadarkan orang akan pertobatan yang sejati. A genuine revival must convict people to wholeheartedly repent from their greed for the world, which is the very sin of idolatry. Kebangkitan rohani yang murni akan menyadarkan orang-orang untuk bertobat dan menjauhi keserakahan mereka terhadap dunia. When you read in the Bible about Peter in the book of Acts, Sewaktu saudara membaca kisah para rasul tentang Petrus, when Peter preached to the people on Pentecost, sewaktu Petrus berkhotbah kepada orang banyak pada hari Pentakosta, the Bible says they were filled with the Holy Spirit. firman Tuhan mencatat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. And the truth of the word cuts straight into their hearts. Dan kebenaran firman Tuhan menembus langsung ke dalam hati mereka. Just on that one preaching, Di hari itu,
cuman satu khotbah sederhana. As many as 3,000 people, 3.000 orang they admitted their guilt that very moment. dengan sungguh-sungguh mengakui kesalahan mereka pada saat itu. They truly repented and were baptized in the Holy Spirit. Mereka sungguh-sungguh bertobat dan dibaptis di dalam Roh Kudus. So how do we know we are filled with the Holy Spirit? Caranya gimana kita tahu secara pasti engkau dan aku dipenuhi oleh Roh Kudus. It's not speaking in tongues and shivering and jerking and rolling all over the floor. Saudara, bukan karena saudara tahu bahasa roh, bukan karena saudara suka bergetar-getar, ataupun didoain gulung-gulung di lantai, bukan seperti itu. If we are filled with the Holy Spirit, there are 3 signs. Jikalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ada 3 tanda yang First menyertainya. and most important, there must be conviction of sin. Yang pertama, yang terpenting adalah pasti engkau akan diinsyafkan oleh kesalahanmu. And we must accept Jesus as our Lord and Savior. Dan yang kedua, engkau bisa menerima Yesus sebagai Tuhanmu dan penyelamatmu. And when we are filled with the Holy Spirit, we will have the knowledge that judgment day is real. Dan sewaktu engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau akan sadar ada hari penghakiman yang menantikan kamu. That is according to scripture. Ini loh sesuai dengan firman Tuhan. It's not all the drama you see. Bukan tentang yang drama-drama yang dibikin manusia. You see the prosperity gospel pastors in Indonesia. Gereja Injil Kemakmuran di Indonesia. They blatantly exploit their followers for money. Mereka secara terang-terangan mengeksploitasi para pengikut mereka demi uang dan dengan uang. They demand 1 month salary or 1 month profit if you're doing business. Mereka berani menuntut gaji 1 bulan ataupun profit di bulan pertama jikalau engkau melakukan bisnis. And that money to be given is called the first fruit offering. Dan uang tersebut disebut persembahan buah sulung. They even threaten their members. Mereka bahkan mengancam jemaatnya, If you do not give to the spiritual Levite, jikalau engkau tidak memberi kepada suku Lewi. their pastor tell them, God will curse you. Pendetanya berkata kepada mereka, Tuhan akan mengutukmu. I want to ask all of you this simple question. Saya mau tanya semua pertanyaan yang sederhana. Is this serving God out of love? Apakah dengan cara begini kita melayani Tuhan dengan kasih? Is this the evidence of serving in humility out of God's love? Apakah ini adalah bukti melayani dengan kerendahan hati dengan kasih Tuhan? My friends, Saudara-saudari, this is not criticism. ini bukanlah kritik ya. You all know this is happening in Indonesia. Engkau sendiri jelas-jelas tahu inilah yang sedang terjadi di gereja Indonesia. And I know many Christians in Indonesia, out of fear of being cursed, they give first fruit to their Dan pastor. aku juga tahu banyak sekali Kristen bodoh yang ada di Indonesia karena begitu takut dikutuk terus memberi persembahan buah sulung kepada pendeta mereka. But I'm grateful and I thank God. Tetapi terpujilah nama Tuhan, aku sangat bersyukur. I'm sure all of you here do not want to partake in such deceptions again. Di sini nggak ada yang mau tertipu lagi kan? Ada nggak? Are you Yakin? not grateful that we don't force you to pay first fruit money? Saudara mengucap syukur nggak? Kita nggak maksa-maksa saudara, nggak ngancam-ngancam saudara harus memberi persembahan sulung. Because the collection of first fruit is not biblical. Sebab menerima persembahan buah sulung itu tidak sesuai dengan Alkitab. But that's for another sermon for another day. Yeah? Ya, tapi ini kalau mau dibahas ya perlu satu sesi. Let us continue on serving in love. Ayo kita balik lagi melayani dengan kasih. 1 Corinthians 13, 7-9. Love bears all things, regardless of what comes. Believe all things, looking for the best in each one. Hopes all things, remaining steadfast during difficult times.
endures all things without weakening. Verse 8. Love never fails. It never fades nor ends. But as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for the gift of special knowledge, it will pass away. Verse 9. For we know in part and we prophesy in part. For our knowledge is fragmentary and incomplete. Kasih menutupi segala sesuatu apapun yang terjadi. Percaya segala sesuatu. Selalu melihat yang terbaik dalam setiap orang. Mengharapkan segala sesuatu. Tetap teguh dalam masa-masa sulit. Dan sabar menanggung segala sesuatu tanpa menjadi lemah. Kasih tidak pernah gagal, tidak pernah pudar, dan tidak pernah berakhir. Tetapi nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan khusus akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita pun tidak sempurna karena pengetahuan tidak utuh. So my friends, do you see that from this portion of scripture, God's intention was never to entice or to attract people to come to Him through signs, wonders, and miracles. Saudara bisa melihat cuman dengan bukti firman ini dari sejak semula Tuhan tidak berniat untuk membujuk orang mengenal Dia dengan tanda-tanda keajaiban. Is it not written clearly here, my friends? Bukankah sangat jelas tertulis di sini, saudara? Prophecies will pass away. Di sini dikatakan nubuat pun akan lenyap. Speaking in tongues will cease. Bahasa lidah akan hilang dan lenyap. Do you not know that to have faith is to trust and abide according to the biblical laws and precepts? Tidak tahukah saudara, memiliki iman artinya percaya teguh dan bersandar kepada firman Tuhan dan aturannya. To have faith is not the mindless and repeated declarations of more money, more blessing. Memiliki iman itu bukan sekedar deklarasi yang diulang-ulangin tanpa pengertian. Itu adalah kebodohan. What is the key? Apa sih kuncinya? The key here is genuine love that seeks the best for others. Kuncinya adalah kasih yang sejati yang mengupayakan kebaikan bagi sesama. This genuine love is the divine affection of God that never fails. Kasih ilahi dari Tuhan ini tidak akan pernah gagal. 1 Corinthians 13:13. And now there remain faith, which is abiding trust in God and His promises, hope, confident expectation of eternal salvation, love, unselfish love for others growing out of God's love for me. These three, the choicest graces, but the greatest of these is love. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Iman, yaitu kepercayaan yang tetap dan teguh kepada Tuhan dan janji-janjinya. Pengharapan, yaitu keyakinan penuh akan keselamatan kekal. Dan kasih, artinya yang tidak mementingkan diri sendiri, yang bertumbuh dari kasih Tuhan kepadaku. Ketiganya ini adalah yang paling utama. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. So do you see that the greatest spiritual manifestation is not tongues and prophecies? Jadi saudara, manifestasi rohani yang terbesar bukanlah bahasa lidah. The greatest spiritual manifestation in the church is when the congregation practice the divine love of God. Manifestasi rohani yang terbesar di gereja adalah sewaktu jemaat-jemaat tahu mempraktekkan kasih di mana mereka dikasihi oleh Tuhan. God is love. Tuhan adalah kasih. Those who proclaim to love God must walk in love among the genuine believers of the cross. Orang-orang yang mengaku mengasihi Tuhan harus berjalan dan tahu mengasihi saudara-saudarinya. Remember what is written in the Bible. Ingat saudara, apa yang tercatat di Alkitab. The liar will proclaim to love God whom they cannot see. Penipu akan berdusta berkata mereka mengasihi Tuhan yang mereka tidak bisa melihat. They will say that I'm holy and I love God, but they will cheat
and they will harm their brothers and sisters. Mereka adalah orang-orang yang berkata mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka akan mencelakakan dan membahayakan saudara-saudari mereka. They plot against their brother and sister with deception. Mereka merancangkan tipu daya terhadap saudara-saudari mereka untuk menyakiti mereka. Because of their greed, because of their envy, and because their personal gain. Karena iri hati mereka, karena keserakahan mereka, karena mereka mau memiliki keuntungan pribadi. But what did the Bible say? Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? We must remember those who love God are obligated to obey His biblical laws and to remain in His love. Firman Tuhan berkata mereka yang mengasihi Tuhan berkewajiban mentaati aturan-aturan yang alkitabiah agar tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Please take note, my friends. Tolong camkan yang satu ini saudara-saudariku. What we have learned so far. Apa yang telah kita pelajari selama ini? Failure to serve in love will be accounted to us as sin. Why? Because we do not do the good that we should. Sewaktu kita udah jelas-jelas tahu kita harus melayani dengan kasih, tetapi kita tidak melakukannya, itu sama dengan dosa, saudara. Sama seperti apa yang Alkitab katakan, engkau tahu jelas-jelas harus melakukan yang baik, tetapi engkau memilih tidak melakukannya. Now let us prepare our hearts to equip ourselves with the application of divine affection. Ayo marilah sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk memperlengkapi diri kita dalam penerapan akan kasih yang ilahi ini. First book of John chapter 4 verse 7 to verse 9. Beloved, let us unselfishly love and seek the best for one another, for love is from God. And everyone who loves others is born of God and knows God through personal experience. The one who does not love has not become acquainted with God, does not and never did know Him. For God is love. He is the originator of love and is an enduring attribute of His nature. By this the love of God was displayed in us, in that God has sent His one and only begotten Son, the one who is truly unique, the only one of His kind, into the world so that we might live through Him. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi dan dengan tidak mementingkan diri sendiri. Mengupayakan yang terbaik bagi satu sama lain. Karena kasih berasal dari Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi sesama lahir dari Tuhan. Dan mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadi. Tetapi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, tidak pernah mengenal Dia, sebab Tuhan adalah kasih. Dialah sumber kasih dan kasih adalah sifat kekal dari hakikatnya. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal, satu-satunya dan benar-benar unik, satu-satunya dari jenisnya ke dalam dunia supaya kita hidup oleh Dia. The Bible says God is the originator of love. Firman Tuhan berkata Tuhan adalah sumber kasih. That is the enduring attribute of His nature. Kasih itu merupakan sifat yang kekal dari hakikatnya. So do you understand that it is our moral obligation to develop that very nature? Oleh karena itu merupakan kewajiban moral kita untuk mengembangkan sifat tersebut. We have to love one another with unselfish concern. Saling mengasihi dengan kepedulian yang tidak mementingkan egois mau-maunya sendiri. We can only do that if indeed we are perfected by His divine love as the genuine children of God. Kita cuma sanggup melakukan hal seperti ini jikalau kita disempurnakan oleh kasih ilahinya sebagai anak-anak Tuhan. But please do not misunderstand. Tolong jangan salah sangka ya. The context of this love, that God is love, it does not teach us to condone sin. Konteks kasih ini ya, Tuhan adalah kasih. Banyak orang salah sangka. Konteks dari kasih ini tidak mengajarkan kita untuk membenarkan dosa.
it does not allow us to accept the sinful abomination of homosexuality as a norm. That means we must be inclusive. Kasih ini tidak mengizinkan kita menerima penyimpangan dosa homoseksualitas sebagai suatu hal yang normal. Oh, karena kasihlah harus menerima. Tidak. In fact, this love, this divine affection from God teaches us to hate sin and all sinful practices. And that is why our God is holy. Sebaliknya justru kasih ilahi ini mengajarkan kita karena kita mengasihi Tuhan maka kita harus membenci dosa dan segala praktek dosa karena Tuhan kita adalah kudus. Simple, right? Sederhana saudara, Easy to understand, right? bisa mengerti? We worship a holy God. Kita menyembah Tuhan yang kudus. A holy God will never and can never condone sin. Tuhan yang kudus enggak bisa ternoda dengan dosa. God will never ever accept the abomination which is the sin that is homosexuality. Tuhan tidak akan pernah menerima dosa abominasi yaitu homoseksualitas. So I don't understand why there are many denominations that ordain lesbian bishops and gay pastors. Aku juga tidak mengerti kenapa ada dan bahkan banyak ya apalagi yang di Amerika Serikat bisa nih mentabiskan gay atau lesbian pendeta. It's not biblical. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Those are the ways of the world. Itu adalah cara dunia. 1 John chapter 4 verse 10 to 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 12. In this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation, that is, the atoning sacrifice and the satisfying offering for our sins, fulfilling God's requirement for justice against sin and placating His wrath. 11. Beloved, if God so loved us in this incredible way, we also ought to love one another. No one has seen God at any time, but if we love one another with unselfish concern, God abides in us, and His love, the love that is His essence, abides in us and is completed and perfected in us. Dalam hal inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, melainkan Tuhan yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian, yaitu korban penebusan dan persembahan yang berharga bagi dosa-dosa kita, yang memenuhi tuntutan keadilan Tuhan dan meredakan murkanya. Saudara-saudariku yang terkasih, jika Tuhan sedemikian mengasihi kita dengan cara yang begitu luar biasa, maka kita pun wajib saling mengasihi. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, namun jika kita saling mengasihi dengan kepedulian yang tidak mementingkan diri, Tuhan tinggal di dalam kita dan kasih-Nya yang merupakan hakikatnya menjadi sempurna dan digenapi di dalam kita. I'm sure by now we all know that we are not saved by our own good works, but only by Christ alone and by faith alone. Aku rasa kita udah sangat jelas ya, kita tidak diselamatkan dengan perbuatan kita sendiri tetapi dengan kasih karunia oleh Tuhan. We also know that the death and sacrifice on the cross, that love is unconditional because salvation is a free gift. Kita juga tahu kematian dan pengorbanannya di kayu salib itu tanpa syarat karena keselamatan adalah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. However, Namun to enter into eternal life, untuk masuk ke dalam hidup kekal, you must be aware, my friends, saudara harus sadar it is conditional. ada tanggung jawab yang menyertainya. Because Jesus says we must work out our salvation that we freely receive with fear and with trembling. Karena Yesus jelas-jelas berkata kita harus mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma, dengan takut dan gentar. What does that mean? Apa sih artinya? It means even as we know we are not saved by the law,
Artinya walaupun kita sadar, kita tahu kita tidak diselamatkan oleh hukum Taurat, but only those who obey and practice his biblical laws after receiving salvation will enter into eternal life. namun hanya mereka yang mentaati dan mempraktekkan hukum-hukum Alkitabiahnya setelah menerima keselamatan yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal. So in the practical application, Jadi secara praktek harus gimana sih? we must hate all that is evil and all that is sinful. Kita harus membenci segala yang jahat dan yang berdosa. The lying, perverse lips, Bibir yang dusta dan menyimpang. pride, greed, deception, Kesombongan, keserakahan, tipu muslihat, sexual lust, hawa nafsu seksual. and of course, not forgetting the abomination of homosexual perversion that God hates. Dan tentu saja penyimpangan homoseksual yang dibenci Tuhan. For the curse of judgment and condemnation awaits those who continue to trample on the grace and forgiveness of God. Sebab kutuk dan penghakiman dan penghukuman menanti mereka. Dengar baik-baik, yang terus menerus menginjak-injak, menganggap remeh kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Proverbs 11:27 tells us, "He who diligently seeks good seeks favor and grace." Amsal pasal 11 ayat 27 firman Tuhan berkata, siapa dengan sungguh-sungguh mencari kebaikan akan memperoleh kemurahan dan kasih karunia. But he who seeks evil, evil will come to him. Tetapi siapa yang mencari kejahatan, saudara, kejahatan itu akan menimpanya. Let me explain to you what this verse means. Saya kasih penjelasan apa sih maksudnya firman ini. Those people who scheme to harm or to destroy others because of jealousy, envy, hatred, perverted lust, and their greedy hedonistic desires. Orang-orang yang merancang untuk menyakiti atau menghancurkan orang lain karena cemburu, iri hati, benci, atau hawa nafsu yang menyimpang, atau serta keinginan hedonis yang serakah akan terikat dan binasa oleh perbuatan jahat mereka sendiri. They will be bound and destroyed by their evil practices. Ya, mereka akan terikat dan binasa oleh perbuatan jahat mereka sendiri. But those who genuinely care for their brothers and sisters who are born again believers, Tetapi mereka yang dengan sungguh-sungguh peduli terhadap saudara-saudari mereka yang adalah orang percaya yang telah lahir baru, they shall constantly receive grace and favor from God the Father, and they shall be tremendously blessed. mereka akan senantiasa menerima kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan Bapa. Now you understand why we must serve in love and seek the best for others? Jadi saudara tahu kenapa saudara harus melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih adalah selalu mencari yang terbaik bagi orang lain. Colossians 3:12-14. So as God's own chosen people who are holy, set apart, sanctified for his purpose and well beloved by God himself, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience, which has the power to endure whatever injustice or unpleasantness comes, with good temper, bearing graciously with one another and willingly forgiving each other if one has a cause for complaint against another, just as the Lord has forgiven you, so should you forgive. Verse 14, beyond all these things put on and wrap yourselves in unselfish love, which is the perfect bond of unity, for everything is bound together in agreement when each one seeks the best for others. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Dengarkan baik-baik saudara, saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada salah satu saudara lewat firman ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang kudus, dipisahkan dan dikuduskan untuk tujuannya, dan yang dikasihi oleh Tuhan sendiri, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran yang memiliki kuasa untuk menanggung segala ketidakadilan atau hal-hal yang tidak menyenangkan,
dengan sikap yang baik. Saling bersabar satu sama lain dan dengan rela saling mengampuni apabila yang seorang mempunyai alasan untuk menuntut yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampunin kamu, demikian juga hendaknya kamu mengampuni. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah dan selubungilah dirimu dengan kasih yang tidak mementingkan diri, yang merupakan ikatan kesempurnaan dan persatuan. Sebab segala sesuatu dipersatukan dalam keselarasan ketika setiap orang mengupayakan yang terbaik bagi sesamanya. God is saying a lot here. Ini ya Tuhan ngomong banyak loh. But what is the most important? Tetapi apa sih yang terpenting dari sini? We are commanded by law to endure whatever injustice or unpleasantness comes with good temper. Dengar baik-baik, apalagi yang suka emosian, oke? Kita diperintahkan untuk menanggung, dengar baik-baik, menanggung segala ketidakadilan atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang datang kepada kita, tetap dengan sikap yang baik. So effectively, my friends, Jadi artinya apa sih saudara? we cannot be easily offended or overly sensitive. Jangan terlalu cepat tersinggung, emosi, marah terus. So all my friends, my angry bird friends out there, Udah ya, semua angry bird udah boleh jadi sweet little singing bird ya. jangan tersinggung, jangan marah-marah lagi, Ini okay? bahasa Indo pun sudah keluar, oke? We all must obey. Kita harus taat. We are not supposed to respond in anger or any form of hostility. Jangan pernah merespon dengan amukan, kemarahan atau bentuk permusuhan apapun. So you think you're not happy, you can lose your temper? Menurut saudara cuman karena itu orang kurang ajar saudara berhak ngamuk? Are you a gangster? Nah, ini gangster mungkin. Ada yang gangster di sini, You like apalagi to yang quarrel and Medan. fight? Yang Medan itu paling gangster, oke? God says we cannot be easily offended or overly sensitive. Tuhan berkata jangan cepat tersinggung dan sedikit-sedikit ngamuk kerjaannya. We must practice unselfish love both privately at home. I say again, privately at home and also in the church. Dengar baik-baik, kita sebaliknya harus mempraktekkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Cuman gara-gara ngamuk aja bisa dilampiaskan, gak begitu tahu. Baik secara pribadi di rumah maupun di gereja. That is how we establish the perfect bond of unity by seeking the best for others. Dengan inilah baru ada kesatuan di rumah, ada kesatuan di gereja. Karena kita selalu mengupayakan yang terbaik bagi orang itu. I know how you feel. Aku juga tahu perasaanmu saudara. But before you say, this is so difficult, Pastor. Tetapi sebelum engkau selalu berkata, ini sulit banget. Aku tahu ada yang berkata, enggak adil doh. If I'm angry, I get angry. Kalau aku marah ya karena itu orang kurang ajar, aku marah lah. If people offend me, of course I get Kalau angry. itu orang ya sembarangan ya gitu ya sama aku ya gue lampiaskan lah. How can I don't get angry? Gimana kok bisa digituin nggak marah? Before you say you cannot, Sebelum engkau mengatakan engkau tidak bisa, I want you to think about Jesus Christ. coba pikirkan Yesusmu. Remember what happened to him? Apa yang terjadi kepada Yesusmu? He gave his life for our sake, right? Dia menyerahkan tubuhnya kan untuk kita demi kita kan? He did no wrong, Dia tidak bersalah kan? but he was punished Tapi dia dihukum kan? for us. Demi kita kan? Is that fair? Itu adil nggak? That's not fair. Nggak adil kan? Did he complain? Dia komplain nggak? Think, my friends. Cobalah pikirkan. Think of that unselfish love. Cobalah pikirkan kasih semacam itu yang tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Before you transform into angry bird, Sebelum engkau transformasi, langsung ini cepat jadi angry bird. please transform yourself to be like Christ. Tolonglah ini transformasi, jangan jadi angry bird lagi, jadi menyerupai Kristus. Jesus did not get angry when he was beaten and he was flogged.
Yesus enggak ngamuk, enggak emosian loh waktu dia itu dicambuk, waktu dia itu dipukul demi engkau, demi aku. Correct? Iya, You saw Passion of the Christ? udah nonton kan itu film kan? He was beaten and flogged until all blood Dia all itu over. dicambuk, dipukul sampai berdarah-darah. He did not get offended when they mocked him and shamed him by crucifying him naked for all to see. Dia bahkan tidak tersinggung sewaktu orang menghinanya, menindasnya, mempermalukan dia dengan menggantung dia di kayu salib telanjang bulat. Right? If you are God, save yourself. Nah, orang-orang berkata, kan Tuhan ngomongnya, kok nggak bisa menolong diri sendiri? Then they laugh at him, right? Mereka menertawakan dia kan? Cannot save himself, you see? Kayak begini Tuhan ngakunya sendiri aja nggak bisa menolong diri sendiri. And when they crucified him, he was naked. Tahu nggak saudara, sewaktu dia ada di kayu salib itu telanjang total. They stripped him naked to shame him. Itu dengan sengaja semua telanjang untuk mempermalukan dia. Jesus never got angry. Yesus nggak marah. He pleaded with God, Dia bahkan memohon kepada Tuhan. forgive them, Father. Ampunilah mereka They Bapa. don't know what they're doing. Karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Did Jesus get offended? Yesus tersinggung nggak? Kok diem? Halo jawab. Tersinggung Did nggak? Jesus get angry? Yesus marah? Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Halo, Yesus itu raja di atas raja dan tuan di atas segala tuan. He's the creator of heaven and earth. Dan dia itu pencipta langit dan bumi. He never complained and say it's not fair. Dia nggak pernah komplain dan berkata itu nggak adil. He never said, you wait, I will take revenge. Dia nggak pernah berkata lu nanti lu baru tahu nanti lu balas dendam. Never. Nggak pernah. He pleaded for the people that killed him. Tapi dia mohon demi orang-orang yang menyakiti dia, menusuk dia dan membunuh dia. He's the creator. Dia tuh pencipta loh. He created you and I. Dia itu menciptakan engkau dan He's aku loh. our God. Dia itu Tuhan kita loh. If he is not offended, Jikalau dia digituin gak tersinggung. if he is not angry, Jikalau dia digituin tidak marah. who are we? Siapakah engkau dan aku? Who do we think we are? Just getting angry and upset? Siapakah kita memikir diri kita sendiri begitu cepat, mau marah ya marah, mau meledak ya meledak, mau Oh, tersinggung ya tersinggung. Or because of what? Cuman gara-gara apa? Or because of our pride? Cuman gara-gara buesong, orang Medan ngomong oke, nggak puas, oke. You see, Jesus endured whatever injustice or unpleasantness comes with good temper. Lihat saudara, Yesus menanggung segala ketidakadilan dan hal yang tidak menyenangkan tetap dengan sikap yang baik. So, even if you forget everything I'm teaching today, Jadi saudara, jika engkau lupakan semua khotbahanku malam ini, please remember this. tolong ingatlah yang satu ini. All of us here in RGM must do the same as Jesus. Semua yang ada di RGM kita harus melakukan sama dengan Tuhan kita Yesus. We have to learn how to endure whatever injustice or unpleasantness comes Kita, with good temper. kita juga harus memiliki sikap yang memiliki kepedulian, tidak mementingkan diri sendiri. Pokoknya bertahan tetap dengan temperamen yang baik walau ketidakadilan terjadi. We must learn how to have unselfish concern for others. Dan kita harus terus-menerus belajar bagaimana tidak mementingkan diri sendiri tetapi peduli kepada orang lain. We must always do things for the benefit of others, our brothers and sisters who are born again, genuine believers. Dan apapun yang kita lakukan, tolong demi kebaikan orang itu. Yaitu saudara-saudari kita yang telah lahir baru. As all of you can see, I do not do anything for profit. Saudara bisa melihat, aku bukan cuma ngomong doang. You bisa lihat aku tidak pernah melakukan apapun demi keuntungan pribadi. We never do anything for our benefit.
Kita tidak pernah melakukan apapun untuk kalian semua demi keuntungan kita. Jesus lead by example. Yesus memberi contoh teladan. We have to lead by example. Kita juga harus memberi contoh teladan. So let's serve in love, not in greed. Jadi ayo sama-sama kita semua melayani dengan kasih, tidak dengan keserakahan. Let us serve in love, not in anger. Ayo sama-sama kita melayani dengan kasih, bukan melayani dengan ngamuk-ngamukan. Let us humble our hearts. Ayo marilah kita rendahkan hati kami. Let us learn to be more like Jesus. Sama-sama belajar untuk lebih menyerupai Yesus. Hebrews 12:2-3, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility he endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai 3. Kita melakukan hal ini dengan memandang kepada Yesus, sang perintis dan penyempurna iman kita. Oleh karena sukacita yang ada di hadapannya, ia menanggung salib dengan mengabaikan kehinaannya. Sekarang ia duduk di tempat kehormatan di sebelah tata Tuhan. Ingatlah betapa besar permusuhan yang harus ia tanggung dari orang-orang berdosa. Dengan demikian kamu tidak akan menjadi lelah dan putus asa. Is that very clear, my friends? Bukankah ini sangat jelas, saudara? Is it difficult to understand? Apakah ini sangat sulit dimengerti? Do you not see that Jesus came to serve God's purpose? Bukankah Yesus datang untuk melayani kehendak Bapa? Do you understand now that Jesus did not come on earth to serve the greedy ambitions of man? Saudara udah sadar nggak Yesus ada di muka bumi ini bukan untuk menjadi pekerja mukjizat bagi Kristen yang serakah dan sesat loh. Jesus did not come to lord over us, to oppress us, or to demand first fruits from us. Yesus nggak pernah datang di muka bumi ini untuk menekan kita harus kasih uang yang banyak dan persembahan buah sulung. He came to serve as a living sacrifice, Dia datang untuk menjadi korban yang hidup. atoning the sins for those who would betray him. Menebus dosa bagi orang-orang yang jelas-jelas dia tahu akan mengkhianati dia. Do you see that he suffered to perfect our faith? Dia menderita demi menyempurnakan iman kita. He suffered for our good. Dia menderita demi kebaikan kita. He gave his life for our benefit, not himself. Dia memberikan nyawanya, dirinya demi keuntungan kita, bukan keuntungan dia. So remember, Ingat saudara, as Christ endured, sama seperti Yesus telah bertahan, we too must endure. kita juga harus bertahan. Let us also focus on our eternal reward. Kita harus fokus kepada upah kita yang kekal yang ada di atas. Matthew 7:12. So then in everything treat others the same way you want them to treat you, for this is the essence of the law and the writings of the prophets. Matius pasal 7 ayat 12. Karena itu dalam segala hal perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh mereka. Sebab inilah inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Very simple. Sangat sederhana saudara. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kamu orang lain lakukan kepadamu. You sow evil today, Hari ini engkau menabur kejahatan, tomorrow you reap destruction. besok pasti engkau menuai kehancuran. Today you sow love, Hari ini engkau menabur kasih, tomorrow you reap eternal blessing. besok engkau akan menuai berkat yang sempurna. Simple. Sederhana loh saudara. So let us do good
to others and never get offended. Jadi tolonglah selalu melakukan hal yang terbaik demi orang lain dan jangan mudah tersinggung dan marah. Jesus is our example. Yesus adalah contoh kita. He did it. Dia telah melakukannya. We must also do it. Oleh karena itu kita juga harus melakukannya. He led by example. Dia memberi contoh teladan. So that we got no excuse. Agar kita tidak lagi memiliki alasan banyak. 1 Corinthians 10:24, let no one seek only his own good but also that of the other person. 1 Korintus pasal 10 ayat 24. Jangan seorang pun mencari keuntungan dirinya sendiri saja, melainkan juga kebaikan orang lain. This is our obligation to serve in love. Inilah kewajiban kita dalam melayani dengan kasih. We must bless others and help them in their spiritual growth. Memberkati orang lain dan menolong mereka agar mereka bertumbuh di dalam rohani. But I want all of you to please take note. Tapi tolong camkan yang satu ini. The other person here, Orang lain di sini siapa sih? it refers to the genuine, repentant, born again believer, not just any Christian. Orang lain di sini merujuk kepada orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, mau lahir baru, bukan sekedar siapa aja yang gak mau. Philippians 2:3-4. Do nothing from selfish or empty conceit, through factional motives or strife, but with an attitude of humility, being neither arrogant nor self-righteous, regard others as more important than yourself. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Filipi pasal 2 ayat 3-4. Janganlah melakukan sesuatu apapun karena kepentingan diri sendiri atau kesombongan yang sia-sia yang didorong oleh motif perpecahan atau perselisihan. Tetapi dengan sikap kerendahan hati, tidak sombong dan tidak merasa diri benar. Anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. We are clearly instructed to esteem others who are better than us. Sudah sangat jelas kita diajarkan untuk menganggap orang lain lebih hebat dari diri kita sendiri. So we must be humble enough to do so at all times. Jadi kita harus senantiasa rendah hati untuk melakukannya. None of us should be so delusional to overestimate ourselves. Tidak seorang pun di antara kita seharusnya begitu ini ya, delusi hingga memikir kita itu begitu tinggi, begitu hebat. Please do not think that we are better than others, we are more holy than other people. Please do not think that way. Juga tolong ya, jangan selalu merasa oh kita tuh lebih hebat secara rohani, kita lebih kuat. Enggak begitu. Please don't think that you achieve such great spiritual status. Okay? Tolong jangan juga berpikir engkau memiliki kedudukan rohani yang begitu hebat dan besar di mata Tuhan. Please don't think that you are a prophet or apostle. Dan tolong juga jangan berpikir sendiri atau adalah nabi atau rasul. Remember my friends, Ingat saudara, we are nothing but filthy rags in the sight of God. kita tidak lebih sekedar kain kotor di hadapan Tuhan. It is only by the grace of God that we have eternal life. Karena kasih karunia Tuhan kita diberi hidup yang kekal. It is by His grace, not that we are worthy. Karena kasih karunia-Nya bukan karena kita layak. Joshua 22:5. Only be very careful and diligently observe the commandment and the law which Moses, the servant of the Lord, has commanded you, to love the Lord your God and walk in all His ways and keep His commandments and hold fast to Him and serve Him with all your heart and with all your soul, your very life. Hanya berhati-hatilah dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah dengan tekun perintah dan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan. Yaitu mengasihi Tuhanmu,
hidup menurut segala jalannya, berpegang pada perintah-perintahnya, berpaut erat kepadanya, serta melayani dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu seluruh hidupmu. Jesus did not come to this earth to serve us as a miracle worker. Yesus tidak datang ke dunia ini menjadi pekerja mukjizat, saudara. God did not come on earth to grant our wishes like a genie in a bottle. Tuhan tidak datang ke dunia ini menjadi jin di dalam botolmu, cuman memberikan semua yang kau mau. Jesus did not come to serve us. Yesus bahkan tidak datang ke muka bumi ini untuk melayani kemauanmu. But while he was here as a man, Tetapi sewaktu dia ada di sini sebagai manusia, he lived by example to serve God. dia hidup menjadi contoh teladan bagaimana dia melayani Bapanya. Jesus purposefully taught us Yes. how to put on the servant's apron and to serve in humility. Yesus dengan sengaja mengajar kita bagaimana mengenakan celemek seorang hamba dan melayani dengan kerendahan hati. So now do you see, since we are created for his glory, Jadi saudara, kita diciptakan demi kemuliaannya. we are all obligated to honor and glorify God with our body and with our lives. Kita juga berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita dan seluruh hidup kita. Once again, the Bible tells us we must serve one another in love and seeking the best for others who are devoted to Christ. Sekali lagi, saling melayani dalam kasih serta mengupayakan yang terbaik bagi orang lain. Correct? Setuju saudara? From different parts of the Bible, Dari berbagai bagian firman Tuhan tetap ngomongannya sama. isn't it? Bisa melihat saudara? Serve one another in love. Melayani orang lain dengan kasih. Serve one another in love. Melayani orang lain dengan kasih. Did he say cheat your brother and sister? Pernah dia berkata tipu itu saudara-saudarimu? Force them to pay first fruit? Paksa mereka bayar buah sulung? Did God say threaten the people with my name? Pernah Tuhan berkata ancam itu umat-umatku, pakai namaku aja ancam. No. He says serve one another in love. Dia berkata melayani satu sama dengan kasih. Not because of money. Enggak tentang uang. John 15:9-11. I have loved you just as the Father has loved me. Remain in my love and do not doubt my love for you. If you keep my commandments and obey my teaching, you will remain in my love just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you these things so that my joy and delight may be in you, and that your joy may be made full and complete and overflowing. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Aku telah mengasihi kamu sama seperti Bapa telah mengasihi aku. Tinggallah di dalam kasihku dan jangan meragukan kasihku kepadamu. Jika kamu menuruti perintah-perintahku dan mentaati ajaranku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku telah menuruti perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan supaya sukacitamu menjadi penuh, sempurna, dan melimpah. Do you see that God's divine plan is always for us to have abundant joy that is complete and overflowing? Saudara tahu nggak, rancangan Tuhan selalu agar kita memiliki sukacita yang berlimpah, yang penuh, yang sempurna, bahkan yang meluap-luap. This is a promise of a life that is surrounded by His presence and to be loved by God the Father. Ini loh janji akan kehidupan yang dikelilingi oleh hadiratnya dan dikasihi oleh Tuhan Bapa. This is the blessing and the portion that is intended for those who genuinely love Jesus without having any other agenda. Tetapi ini adalah bagian yang disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, taat kepadanya tanpa ada agenda. But again, you see my friends, to remain in this love, there is a condition. Dan untuk tetap tinggal di dalam kasih ini ada syaratnya, saudara. Jesus says, if you keep my commandments and obey my teaching, you will remain in my love
just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. Yesus berkata, jika kamu menuruti perintah-perintahku, mentaati ajaran-ajaranku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kamu akan bersuka cita, sama seperti aku telah menuruti perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. So how do we keep his commandments today? Caranya gimana kita tinggal di dalam aturannya hari ini? According to the message that we just heard. Sesuai dengan khotbah yang baru dibacakan. Even when others hurt us or cause harm to us. Bahkan ketika orang lain menyakiti kita atau mencelakai kita, We must still serve in love. tetap melayani di dalam kasih. So my dear brothers and sisters, Jadi saudara-saudariku yang terkasih, let us now humble our hearts rendahkanlah hati kita as a faithful church. sebagai sebuah gereja yang setia. Let us commit to serve one another in love. Kita harus komit untuk melayani satu sesama dengan kasih. Today, my friends, if you obey, Hari ini saudara, jikalau engkau mendengar dan engkau taat kepada firman Tuhan, we will all receive his abundant blessings and provision. kita akan menerima berkat dan pemeliharannya yang berlimpah. And these blessings are prepared only for those who are obedient enough to receive it. Dan ingat, berkat ini cuman dipersiapkan bagi orang-orang yang taat dan mau berubah. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa.